Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Rizky. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Rizky. Bu Rizky, mohon waktunya sebentar ya. Saya izin menyampaikan apa yang kemarin saya sudah sampaikan pada Bu Rizky, bahwa ini kita akan bahas tentang pembelajaran. Siap ya Bu Rizky? Di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas sedikit tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Rizky, ya, bahwa kita memberi pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, nanti di saat supervisi di kelas, Bu Rizky mungkin bisa masukkan pembelajaran berdiferensiasi ini ke dalam RTP. Oke, kita lihat dulu apa itu sebenarnya pembelajaran diferensiasi. Oke. Yang pertama, untuk prosesnya itu bisa melakukan asesmen diagnosis dulu. Jadi misalnya Bu Rizky pertama kali mau melakukan pembelajaran di kelas, untuk memetakan kebutuhan belajar siswa itu bisa melakukan penilaian awal. Misalnya Bu Rizky kasih soal sama siswa, nanti dari nilainya atau dari hasil jawaban siswa itu kita bisa petakan. Nah ini gaya belajarnya seperti apa. Jadi dari 32 siswa misalnya sekian yang gaya belajarnya auditori misalnya, atau sekian yang gaya belajarnya. Jadi pertanyaannya Bu Rizky sesuaikan aja. Yang kedua bisa dengan cara wawancara. Nah, Bu Rizky wawancara siswa ini minatnya seperti apa. Ada yang mungkin minatnya misalnya di pembelajaran puisi, menghasilkan sebuah puisi. Bu, saya maunya tulis aja katanya. Atau Bu, saya mau pakai TikTok, pakai video, boleh. Jadi itu bisa memetakan kebutuhan belajar siswa itu dengan mewawancara. Terus yang ketiga, observasi dari pembelajaran sebelumnya, atau Bu Rizky mungkin bisa memperoleh informasi dari guru-guru lain. Oh, anak ini modelnya kinestetik nih, bergerak aja. Oh, anak ini modelnya suka belajar sambil bermain ya tadi kan. Nah, itu boleh dengan cara observasi berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Lalu dari data yang udah ada nanti, Bu Rizky bikin rencana pembelajarannya, RTP-nya. Jadi boleh masukkan ke situ. Nah, lalu penilaiannya juga pasti cara penilaiannya berbeda. Jadi masing-masing siswa itu Bu Rizky buat penilaiannya berbeda berdasarkan kebutuhan belajarnya. Penilaian berbeda. Nanti setelah selesai baru boleh Bu Rizky kemudian Bu Rizky refleksi. Nih anak ini betul nggak nih dia kinestetik, ternyata untuk materi ini aja yang dia auditori misalnya, atau hanya di materi ini saja yang dia suka kalau mau pakai TikTok aja gitu. Jadi dari itu kita bisa petakan. Lalu dari model pembelajarnya, Bu Rizky juga bisa menggunakan model pembelajaran, kemudian metode yang berbeda dari anak-anak tadi. Misalnya ada anak yang lemah butuh pendampingan, metodenya berbeda. Jadi itu nanti ada yang namanya diferensiasi konten. Nah, kontennya Bu Rizky bikin berbeda. Jadi misalnya anaknya yang tadi suka mendengar dan melihat, tontonkan YouTube. Kalau yang hobinya hanya membaca saja misalnya gitu, kasih teks. Nah, tapi pembelajarannya tetap sama. Kalau materi puisi, ya tetap sama, liatin puisi. Kalau yang satu lagi liatin YouTube orang lagi liatin puisi. Nah, itu jadi namanya diferensiasi konten. Jadi kemudian ada diferensiasi proses. Bu Rizky lihat di dalam proses pembelajarannya. Itu boleh dengan model yang macam-macam. Misalnya Bu Rizky punya ada siswa 32. Masukin namanya itu di dalam toples, misalnya itu nama dalam toples. Nah, nanti ada metode dan model-model lainnya, nanti saya boleh bagikan pada Bu Rizky. Dimasukkan ke dalam itu, Bu Rizky cabut. Nah, nanti nama siapa yang keluar misalnya, tapi dengan perjanjian di awal. Nanti siapapun yang namanya keluar tampil ya presentasi, itu diferensiasi proses. Jadi Bu Rizky melakukan penilaian formatif itu saat proses itu berlangsung. Nah, ini anak ini seperti ini. Kemudian ada diferensiasi problem. Nah, tadi ketika Bu Rizky petakan dia anaknya hobinya hanya menulis, ya biarin puisinya dalam bentuk tulisan. Nah, kalau dia diferensiasi ininya pemetaannya dia modelnya audiovisual, dia TikTok tadi boleh, tadi detailnya boleh, atau dia buat di TikToknya nanti ngetek nama ibu gitu kan, karena gaya belajar anak makin lama makin kekinian kan, boleh saja kita manfaatkan TikTok. Nah, media pembelajarannya ya terserah Rizky
apa namanya, yang itu tadi, kalau misalnya mau pakai YouTube ya YouTube, atau pakai slide ya slide gitu. Jadi penilaiannya sama, ada efektif, subjektif, dan psikomotor. Rencanakan pembelajaran itu masih seperti K13 biasa, yang anak-anak melihat dulu materinya, lalu nanti dikasihkan dengan contoh materinya itu seperti apa, mencari di paragraf berapa ini termasuk struktur persuasif yang bagian mana gitu. Kira-kira belum cari untuk pembelajaran berliterasi itu gimana gitu. Harusnya saya lakukan itu seperti apa gitu. Baik, berarti Bu Rizky masih konvensional gitu ya, jadi ada slide, terus anak nonton materinya, nanti baru anak menentukan ini jenisnya persuasif apa gitu ya, pakai teks, Ya. oh ya pakai teks. Mungkin nanti seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa diagnosis awal itu bisa kita lakukan dengan melakukan tes terlebih dahulu. Boleh mungkin Bu Rizky tampilkan video, ini termasuk ini seperti apa gitu, tampilkan video, jadi setelah tampilkan slide, tampilkan video, atau mungkin Bu Rizky boleh menyediakan tes bagi siswa-siswa yang mungkin hobinya ya baca, literasinya tinggi gitu. Atau anak-anak yang audiovisual, dia cukup nonton video aja dia udah paham gitu, jadi begitu boleh seperti itu ya. Diagnosis awalnya dengan tontonkan video semua, atau yang langsung Bu Rizky langsung ke diferensiasi konten tadi. Jadi Bu Rizky buat soal untuk memetakan, disesuaikan soalnya bahwa anak yang seperti ini pasti dia kinestetik, kalau anak yang seperti ini pasti dia audiovisual, gitu bersih dulu soal ya. Kemudian yang diferensiasi kontennya Bu Rizky bagikan yang terpetakan tadi. Setelah skornya dapat, nah ini kasih teks, yang ini kasih video. Bisa saja itu dibagi dua, atau justru mereka dibagi tiga dengan gaya belajar ini. Idenya seperti itu. Oke. Terus nanti sistem penilaiannya bagaimana Bu? Pakai KKPD? Iya, menggunakan LKPD. Menggunakan LKPD. Oke. Ini persuasifnya teks atau gimana awalnya? Di LKPD itu ilustrasinya seperti apa? Menggunakan teks persuasifnya. Oh, jadi ada Rizky sediakan teks ya? paragraf persuasifnya itu. Jadi sediakan contoh, anak menentukan itu jenis paragrafnya atau menelaah apanya nih, bahasanya atau jenis teksnya? Anak menelaah struktur Iya. teks persuasifnya. Oh, strukturnya ya. Strukturnya. Baik Bu Rizky, berarti Ibu setelah tampil slide tadi awalnya langsung anak disediakan teks, ilustrasinya berupa teks, lalu Ibu beri LKPD gitu. Nah, anak melihat strukturnya itu, apa menentukan strukturnya itu dengan melihat slide materi saja, atau bagaimana sistemnya? Mereka sudah tahu struktur itu apa saja, sudah tahu ada materinya, atau di pas waktu penampilan materinya tadi? Ya, pas penampilan materi tadi dijelaskan struktur teks persuasifnya. Terus dikasih juga contoh teks persuasif sekalian struktur persuasifnya juga. Jadi ketika ngasih teks atau ngasih LKPD yang udah ada teks persuasifnya, mereka tinggal menentukan aja manakah yang termasuk pengerahan isu, rangkaian argumen, bacakan, sama penjelasan kembali. Oke. Berarti bisa tadi itu dengan cara yang tadi ya, kalau Bu Rizky anaknya literasinya tinggi boleh kasih teks. Nah, karena materinya sudah Bu Rizky berikan duluan, berarti kalau Bu Rizky mau kasih anak yang cara belajarnya audiovisual, pakai video mungkin gitu. Itu usulnya saya. Ya. Terima kasih Bu Rizky atas kesempatan kali ini. Nanti mungkin sebelum masuk kelas ada praobservasi, saya akan mengobservasi dengan kegiatan nanti perjalanan tadi Bu Rizky ya. Kita sampai bertemu di kegiatan praobservasi. Terima kasih. Selamat siang Bu Rizky. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Rizky. Waalaikumsalam, selamat pagi bisa di. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Rizky, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Hari ini rencananya akan dilaksanakan kegiatan praobservasi. Sebelum Bu Rizky nanti masuk ke dalam kelas,
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, untuk pertemuan pembelajaran di kelas nanti rencananya materi apa yang akan Bu Rizky sampaikan? Materinya tentang menelaah teks persuasi. Menelaah teks persuasi. Baik Bu Rizky, dari materi pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dari materi ini? Tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menelaah struktur teks persuasi. Kemudian tujuan pembelajarannya nantinya diharapkan siswa dapat mengembangkan menelaah sebuah teks persuasi. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini area apa yang ingin Bu Rizky kembangkan? Ingin mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi nanti dipakai Bu Rizky ya dari pertemuan kita kemarin. Alhamdulillah sudah Bu Rizky cobakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ada area pengembangan yang lainnya? Ini ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa yang beragam kemampuan. Oke, tadi karena pakai pembelajaran berdiferensiasi, kita ingin melihat juga ya bagaimana sosial emosional siswa. Baik, untuk alat dan bahan sudah apa yang dipersiapkan untuk pembelajaran ini? Alat dan bahan itu menggunakan LKPD, terus LCD proyektor, lem kertas, kemudian lem kertas, LCD proyektor ya. Iya. Ada LKPD, baik. LKPD. Lalu menggunakan metode apa ini Bu Rizky? Menggunakan metode diskusi berkelompok. Nanti anak dibagi kelompok ya, diskusi kelompok. Lalu model pembelajarannya boleh tahu? Modelnya itu problem based learning. Iya. Disediakan masalah gitu ya, anak memecahkan masalah. Baik Bu Rizky, alat dan bahan sudah. Boleh tahu strategi atau langkah pembelajaran yang akan dilakukan dari materi ini? Oke, langkah pertamanya seperti biasa, persepsi, lalu menayangkan slide video PowerPoint dengan mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya. Terus akan dibagikan kelompok, dibagikan LKPD tadi, lalu masing-masing kelompok ini maju ke depan, menentukan strukturnya seperti apa dan menempelkan di papan tulisnya. Setelah itu menggunakan spinner, mutar spinner, kelompok mana yang terpilih itulah yang maju, hanya 2 kelompok aja. Baik ya, itu berarti memanfaatkan alokasi waktu tadi ya. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan kembali tadi, setelah persepsi, kemudian Bu Rizky kan sudah bagi kelompok. Nah, nanti siswa menempel tadi berarti acak. Iya, sistemnya berarti seperti acak. Oke, berarti disediakan dalam bentuk apa Bu? Ibu acak dimasukkan kemana atau bagaimana? Dalam amplop. Jadi salah amplop apa ini gitu. Mereka belum tahu isinya apa gitu. Oke. Berarti diajak nanti kemudian mereka susun, itu ditempelkan di mana Bu Rizky? Di papan tulis. Oh, di papan tulis tadi Bu Rizky Iya. sudah sampaikan ya. Oke. Nanti penentuan kelompok mana yang tampil itu pakai spinner tadi. Oke. Baik Bu Rizky, menarik sekali pembelajarannya. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar. Besok ya? Iya, Besok. Itu di jam keberapa Ibu? di jam pertama. Oh baik, jam pertama berarti setelah senam ya. Baik Bu Rizky, terima kasih kegiatan pra-observasi kita mungkin hanya segini saja. Terima kasih sudah menyampaikan strategi apa, kemudian model pembelajarannya apa. Mudah-mudahan besok bisa berjalan lancar. Kemudian cuaca baik juga, tidak hujan, jadi tidak terganggu kita komunikasi dengan siswa. Sukses untuk Bu Rizky, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Seli. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi.
Kali ini kita sekolah yang tidak rajin sama apa? Oke. Lupa tadi kita dapat kelas kita melanjutkan pelajaran selanjutnya. Sebelumnya minggu kemarin kita belajar tentang apa nak? Ingat apa yang dijelaskan kemarin? Kenapa? Mengandung sifat aja. Yang bersifat remaja. Yang bersifat aja. Apa biar nanya gede? Kemarin kan kita belajar tentang bentuk tes berkualitas. Nah, sebelumnya kita menyiapkan kembali tes persuasi itu apa namanya? Tes yang bersifat ada. Kemarin dari contoh dengan contoh apa ada? Apa? Ayo. Kan sama masuk tes persuasi juga? Ya. Iya. Karena bersifat itu mengajar. Nah ini kita bersama menjelaskan struktur tes persuasi. Nah inilah struktur tes persuasi. Tujuannya kalian dapat mengidentifikasi bagian struktur tes persuasif dan dapat menganalisis urutan tes persuasif. Ini contohnya. Nah, dan masih ingat struktur tes persuasif itu ada berapa? Ada. Nah ini karena penggunaan isu karena argumen dan ajakan dan gugatan kembali sehingga ada kembali lagi penggunaan isu tentang apa itu nak? Ya, bukan apa? Masih ingat kan? Masih. Belum masih ingat? Kemarin ada tugas saya apa? Penganalisisnya. Iya. Menentukan tes persuasif. Struktur tes persuasif dibagi sebuah tes ya. Nah ini rumusnya amplop. Nah masing-masing amplop ini berisikan tes persuasif yang sudah ibu-ibu.
Nanti kalian tempelkan ke depan. Ini nanti dipajangkan ke depan. Ya. Nanti kita tempelkan, tentukan mana pengenalan isinya, mana langkah-langkahnya, mana pernyataan ajakannya dan penjelasan kembali di dalam. Nah sebelumnya sebelum masuk ke tes itu ada contohnya. Bisa kalian lihat di teks di depan. Nah dari nomor 5. Kalian baca terlebih dahulu. Lihatlah pernyataan itu terletak di bagian mana? Bagaimana? Kalian lihat membuka atau awal? Membuka. Kalian baca dulu. Kalian. Saat dipahami ya? Bisa? Saya kembalikan sekarang kelompoknya. Oke, selamat siang Bu Rizky. Selamat siang Mas Yani, selamat siang Ki. Apa kabar sehat ini? Alhamdulillah, persilakan. Dan Bu Rizky, alhamdulillah kita sudah masuk step fase observasi ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Kita sudah, saya bersama Ibu sudah bicara soal pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana memasukkan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan kebutuhan belajar murid, kemudian kompetensi sosial emosional, bagaimana supaya terintegrasi di NPP. Kemudian saya sudah bersama Ibu juga sudah melaksanakan kegiatan praobservasi sebelum pembelajaran di kelas. Bu Rizky sudah bercerita strategi apa yang akan digunakan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, metodenya, kode pembelajarannya, kemudian sistem penilaiannya juga, ada inovasi dari apa sedang kita laksanakan di kegiatan praobservasi. Kemudian di hari Sabtu tanggal 20 Mei kemarin saya sudah juga ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi akademik. Selama kemarin waktu kegiatan observasi di kelas kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya tuh merasa seperti mahasiswa PPR yang supervisi lagi dan mahasiswa. Tapi alhamdulillahnya selama 2 jam belajar itu apa yang sudah dilakukan berjalan dengan lancar, step by stepnya juga sesuai juga, anak-anak juga bisa mengikuti belajar dengan Alhamdulillah. Itu harapannya Bu ya. Terus tapi jangan ngerasa saya ini ya supervisor. Saya cuma ingin belajar bersama sama Ibu. Alhamdulillah. Saya juga saksikan bagaimana step berjalan. Terus Ibu merasa ada perbedaan antara pembelajaran biasa, artinya tidak ada yang di dalam, sama pembelajaran ketika ada proses seperti itu. tentu ada ya. Berbedanya itu kan saat supervisi kita di belakang ada yang melihatnya, ada yang mengontrolnya, jadi kesehatan kita juga lebih matang lagi, semuanya kita atur sesuai sama terus beda saat sendiri tuh kadang suka lupa stepnya, ada yang terlupa. Kalau dan sebutkan kalau pas supervisi itu udah mantep lah ya dipersiapkan, Harus bisa baik gitu ya. gitu ya. Kalau tidak ada yang mengamati mungkin ada step yang terlupa. Mudah-mudahan kedepannya ada atau tidak supervisor atau yang supervisi tetap proses pembelajaran bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Luar biasa. Baik. Selama proses pembelajaran berlangsung, kegiatan supervisi akademik berlangsung, itu di kelas 8F ya Bu ya, itu merasakan ada kendala atau tidak? Sebenarnya bukan kendala sih, cuma saya sendiri tuh media yang saya gunakan tuh terlalu kecil, kan sistemnya acak ya, jadi harus menempelkan ke papan tulis. Nah media yang digunakan untuk tempel itu
kecil berupa kertas APS saja. Jadi anak-anak cuma bisa mendengar saat mereka presentasi aja, nggak bisa melihat apa sih jawabannya. Jadi ibu merasa kekurangannya di situ gitu ya, jadi bahan evaluasi. Iya. Gitu. Untuk kedepannya menghadapi kendala ini yang menurut ibu sebenarnya bukan kendala ya, mungkin ini menjadi bahan pembelajaran bahwa di kelas lainnya mungkin nanti bisa diselesaikan yang baik. Ibu punya rencana ke depan mungkin di pembelajaran yang sama di kelas yang lain atau seperti apa? Insya Allah, karena kan saya ngajar 6 kelas ya, jadi mungkin aja di kelas ini saya tahu kurangnya di mana, jadi di kelas lain nanti saya bisa tampilkan yang lebih baik lagi, atau medianya yang digunakan lebih besar lagi, ya bisa aja media digital atau menggunakan karton yang lebih besar, supaya anak bisa melihat hasil kerjanya. Kemarin prosesnya itu ketika ibu masukkan pembelajaran berdiferensiasi, ibu rasa sudah berjalan baik atau ada kendala? Ada, karena kan berdiferensikan sesuai sama kemampuan anak ya. Jadi ada satu kelompok yang lambat gitu untuk mengerjakannya, karena kan memang sesuai sama kemampuan anak. Mungkin ada rencana tindak lanjut supaya, karena kemarin itu ketika diamati kan itu pakai spinar ya Bu ya, Iya. untuk gilirannya untuk pembelajaran berdiferensiasinya mungkin dari 3 step yang kita pelajari bersama, ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan produknya. Ibu punya rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa penggunaannya? Jadi ibu akan variasikan ya. Jadi kemarin kelompok yang dibentuk juga sesuai sama ini sesuai sama kelompok. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan hasil. Jadi pengamatan ya, pengamatan. Jadi menurut ibu proses yang berjalan itu sudah sesuai dengan yang ibu rencanakan atau masih ada yang kurang di dalamnya? Tadi ibu sudah sampaikan merasa puas ya, karena semester kecilan mungkin ada yang ibu rasakan yang masih butuh ini. Masih ada sih, Kalau untuk keaktifan ya, dari segala aspek itu sebenarnya sudah ibu rasakan pembelajarannya berbeda gitu ya. Jadi ada nggak selama ini kan mungkin ya kita sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ada nggak ibu rasakan perbedaannya ketika ibu menggunakan cara berdiferensiasi? Dari segi kelompok anak-anaknya juga beda ya. Jadi kan anak-anak sesuai sama kemampuan mereka, jadi ada yang cepat. Senang ya Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan rencana yang bilang tadi ya bahwa kedepannya pembelajaran berdiferensiasinya mungkin bisa lebih ditingkatkan. Terus bilang menggunakan media karton, mungkin boleh diceritakan seperti apa yang media digital juga supaya pembelajarannya berlangsung sesuai dengan harapan. Atau dari PowerPoint gitu. Atau ada media yang aplikasi yang bisa langsung muncul secara acak ketika diklik muncul gitu. Oh ini drag and drop ya? Iya. Jadi karena kemarin prosesnya anak-anak tujuan pembelajaran sudah disampaikan juga kemarin bahwa anak-anak diharapkan mampu menelaah struktur teks persuasi. Jadi aplikasi mungkin yang bantuan kami jadi sudah sampaikan tadi media digital luar biasa Bu Rizky. Mudah-mudahan bisa jadi kawan diskusi yang baik lagi, kedepannya kita bisa sama-sama lagi karena kebetulan sejurusan. Jadi kemarin waktu itu Bu Oki ya, jadi waktu mau disampaikan
boleh mensupervisi yang beda gitu, tapi karena kebetulan kami sedang proses supervisi, silakan mensupervisi yang sejurusan. Jadi saya coba ke Bu Rizky supaya kita sama-sama belajar. Baik Bu Rizky, terima kasih. Alhamdulillah Bu Rizky sudah menyampaikan bahwa tadi ada, walaupun itu Bu Rizky tidak ada kendala, tapi itu menjadi bahan evaluasi ya. Bu Rizky tadi sampaikan bahwa itu medianya terlalu kecil, kemudian Bu Rizky juga sudah sampaikan mencoba pakai karton, kemudian pakai aplikasi. Boleh Pak Bu Rizky bisa disampaikan untuk rencana perbaikannya itu waktunya untuk di kelas yang lain, karena kita 1 minggu 3 kali ya. Kemarin di 8 artinya itu untuk kegiatan ini adalah pertemuan yang pertama. Artinya sudah terlaksana di 8 Nah, untuk pelaksanaan di kelas lainnya boleh tahu saya rencananya ya ini yang di hari Rabu nanti kan jelas di kelas 8B di jam paginya. Artinya bersih punya waktu untuk mempersiapkan kembali ya yang seperti Ibu rencanakan. Kayak tadi pakai karton untuk itu artinya kontennya ya. Nanti Bu Rizky pakai karton sama pakai media digital. Untuk di kelas 8B nanti itu mau Bu Rizky gunakan yang mana? Artinya menggunakan karton ya dulu di 8B ini kalau yang karton tuh berjalan dengan lancar atau gimana. Jadi setelah di karton itu kurang baik gitu, maksudnya anak-anak masih belum memperhatikan kontennya apa, mungkin nanti bisa digunakan di media digital di kelas yang lain. Berarti stepnya kita uji coba gitu ya, uji coba di kelas D. Nanti supaya lebih menariknya itu mungkin ini juga ya berdasarkan pemetaan kebutuhan anak juga ya. Mungkin ada kelas-kelas tertentu pasti ya, misalnya kayak kelas ini bisa pakai ini ya, media digital anak-anaknya. Karena pasti kita lihat ya kalau di kelas-kelas itu. Baik Bu Rizky, sudah Ibu sampaikan bahwa nanti akan menggunakan media yang berbeda sebagai solusi dari permasalahan atau kendala yang Ibu alami selama di kelas kemarin untuk menggunakan PS. Kemudian Ibu akan menggunakan karton dan media digital. Baik Bu Rizky, alhamdulillah proses pasca observasi ini bagaimana perasaannya Bu? Aman perasaannya gitu kan. Ya jadi ini bukan wawancara, ini cuma saya sudah mendengar sendiri dari tadi bahwa ingin ada proses perbaikan kualitas pembelajarannya. Sadari juga bahwa ada yang kurang, walaupun Ibu anggap itu karena proses evaluasi dan refleksi itu penting. Baik Ibu, terima kasih waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ibu bisa melaksanakan rencana tidak lanjut. Kalau untuk materi lainnya mungkin sudah Ibu susun ya, supaya semua pembelajaran ke depannya berdasarkan, kita petakan berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa terus bergerak sama-sama, kita bisa mengembangkan diri sama-sama. Terima kasih Bu Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.